Di sana terlihat dua orang wanita yang tengah duduk. Yang satu terlihat sedih dan tenggelam dalam pikirannya sendiri, sedangkan yang satunya lagi hanya diam memandang. Dengar, Agatha, kita tidak bisa terus diam di sini. Kita harus pergi ke kediaman Rafael secepatnya, agar ia tidak mengamuk padaku. Aku tahu, tapi satu hal yang ingin bertanya padamu, Griselda. Apa kau tidak berat menikah tahun ini? Tidak, aku sudah cukup nyaman sendiri. Mengapa ayah tidak di kota saat itu? Meninggal di tempat, terdengar konyol. Kurasa akan sangat membantu jika kita mengenang masa lalu dengan optimis. Yang penting diingat adalah tak banyak yang bisa kau lakukan, entah membuat dirimu lupa atau mantan suamimu tetap hidup. Agatha menelan ludah. Akhirnya ia menyetujui pendapat Griselda. Awalnya, ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, dan sekarang akhirnya ia bisa mulai menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mencegah Draven berlari menyambut kematiannya. Pria itu seperti kuda liar, dan Agatha bukan wanita yang cukup kuat untuk mengekangnya. Terima kasih, Griselda. Untuk saat ini, aku akan mencoba membiasakan diri dengan kondisi itu. Semoga dia tenang di alam. Harapan yang terpuji. Sekarang, bereskan barang-barangmu, akan kuantarkan kau ke rumah Rafael. Seorang pria terlihat menemukan sesuatu di kelasnya. Ya. Meski Tidak sepagi ini. jadi kau lahir di dunia setelah atau sebelumku? Setelah Anda tuanku, tapi tenang saja, hal tidak akan mengambil hak kamu meskipun aku bisa melakukannya. Aku tidak memikirkan itu, hanya ingin tahu urutan kelahiran kita demi kepuasanku sendiri. Rafael tidak mendengar suara apapun di belakangnya. Ia pun berbalik. Namaku Rafael, dan aku suka dipanggil tuanku. Dan namamu? Apa? Gabriel. Rafael dan Gabriel. Wah, bagaimana bisa? Rafael melihat saudaranya itu. Bukan hanya nama yang mirip, bahkan wajah dan proporsi tubuh mereka pun hampir sama. Bagaimana kabarmu tuanku? Ayolah, ku bilang jangan panggil aku dengan sebutan itu. Tapi kita saudara tiri. Dan tak sopan bagiku memanggilmu hanya dengan nama. Siapa Guli? Kau dan aku punya ayah yang sama. Ayahmu adalah orang yang baik. Kalau ada yang bisa aku bantu, katakan saja, kau saudaraku. Walaupun kau sering menyebut ayahku sebagai ayahmu saja. Permintaanku sepele. Apapun. Aku ingin kau mengadakan teater di ruang keluarga teater rumah ini. Dan katakan padaku kau seorang profesor profesi tampil di atas panggung. Aku dengan senang hati memamerkan saudaraku yang bisa jadi aktor terkenal. Sayangnya tidak, dan aku bisa menghancurkan reputasimu. Karena aku saudara harammu. Aku tidak peduli dengan statusmu. Jadi, kenapa kau ingin mengadakan teater itu? Bisa kau tidak minum whisky di pagi hari? Itu tidak baik. Ini whisky mahal dan terkenal. Sudahlah, aku menunggu penjelasanmu. Aku memiliki seorang anak perempuan. 2 bulan. Dan ibunya adalah seorang aktris. Aku dan dia tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Tapi, aku akan membantu untuk sekali kalinya. Dalam pertunjukan teater nanti, ia harus menjadi pemeran utama. Teater keluargamu sangat terkenal. Dan dengan kesempatan ini, mungkin dia bisa menjadi artis yang lebih terkenal lagi. Baiklah, aku tak akan bertanya lebih setelah ini. Siapa namanya? Loretta. Oke,
sudah putuskan. Teater ini akan siap dalam 4-5 bulan lagi. Demi adikku Gabriel dan keponakanku. Dan siapa Loretta akan sampai sini? Terima kasih Rafael. Mungkin Loretta akan sampai seminggu lagi. Ngomong siapa nama keponakan itu? Mary. Nama yang bagus. Rafael pun memberi gelas itu pada Gabriel. Mereka bersulang untuk kelancaran teater mendatang. Griselda dan Agatha sampai ke rumah Rafael malam hari setelah makan malam. Saat sampai, asisten Rafael yang bernama Ricky berkata bahwa Rafael tertidur karena mabuk dan tidak bisa menyambut mereka berdua. Agatha sampai ke kamarnya, duduk terdiam di sana dalam rasa berkabung. Kenyataan anehnya adalah, ketika rasa duka memudar, emosi lain yang tidak menyenangkan menyerbu, mengisi ruang hati dan pikirannya. Ia memikirkan Rafael. Pria itu masih saja mabuk-mabukan, benar-benar tak memikirkan kesehatannya. Lihat saja, ia sudah berambisi untuk membuat Rafael berhenti minum. Tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara bayi. Halo Nona, saya Gabriel. Agatha mencoba menyembunyikan senyumnya, tapi ia tak bisa. Mungkin besok kita bicara lagi. Saat ini saya sedang dulu. Ini pertama kalinya aku merasa hidup setelah waktu yang dilakukan. Agatha dan Griselda sedang berkumpul menunggu Rafael serta Gabriel untuk sarapan. Adik tiri, mereka terlihat kembar. Ada sesuatu di wajahmu yang tak kusukai. Iya, Dik Rafael. Itu tak pantas. Aku tak berniat menikahinya. Hanya saja dia terlihat menarik. Tentu saja tidak. Aku akan... Makan apa? Rafael tiba-tiba datang bersama Gabriel dan tak lupa asistennya. Mana sapan tidurmu padaku? Aku tidak merindukanmu. Jangan marah. Rafael mengabaikan cibiran Agatha karena ia sudah biasa akan hal itu. Gabriel, ini adalah Griselda, teman kecilku. Dan mulai sekarang, dia adalah wali Agatha. Dan ini adalah Agatha, baru ditinggal oleh suaminya. Saya ikut prihatin atas kehilangan Anda, Nona. Masa berkabung sudah berakhir. Kalau begitu, saya harap kesedihan Anda sudah berkurang seiring berjalannya waktu. Ayo mulai sarapan. Aku sangat lapar. Beberapa waktu setelah sesi sarapan mereka berakhir, masih di ruangan yang sama, terlihat Gabriel bercengkrama bersama Griselda, dan di sisi lain ada Agatha dan Rafael. Pergi, bukan meski segelas ketutup. Boleh. Terima kasih. Oh sayang, sangat tidak pantas minum whisky. Rafael sudah membiasakan kepribadian dengan kebiasaan berminum. Aku akan mengikuti jejaknya dan menepi sampai ini nanti. Semua keinginanku, kau harus membuatku bahagia. Kebahagiaanmu ditemukan dengan senjata alkohol. Karena itulah aku suka. Ini apa ini? Rasanya seperti api. Karena itulah aku suka. Agatha, Agatha terkejut dan menoleh lagi ke Rafael. Hati Agatha berdetak kencang. Sungguh ia tak punya perasaan apapun pada pria itu. Mustahil baginya untuk merasakan gejolak cinta pada seorang pemabuk seperti Rafael. Tapi terkadang Rafael itu bisa membingungkan. Suaranya yang rendah dan badannya yang tegap dapat membuat wanita manapun jatuh. Dan Agatha berharap ia bukan salah satunya. dia tidak cocok untukmu. Kau betul apa maksudku? Dasar, dari kecil. Kau berharap mendapatkannya bukan? Aku tidak begitu. Oh, hatiku sakit. Aku tuh tidak pernah melihatmu seperti itu. Harap tidak. Agatha dengan cepat melesat ke arah Griselda dan Gabriel, menghindari Rafael, setidaknya untuk hari ini saja.
Aku tak mengganggumu. Aku tidak sedang bekerja. Sungguh Rafael, hentikanlah kebiasaan minummu itu. Sekali-kali itu tak apa. Tapi kau benar-benar minum itu saja setiap hari. Aku heran bagaimana lehermu bisa baik-baik saja setelah meminum semua alkohol panas itu. Iya, sebenarnya aku berhenti minum. Ya, Nona Agatha juga tidak akan pernah menerimamu kalau kau masih seorang pemabuk. Dia tidak menginginkanku, bodoh. Dia menginginkanmu. Tidakkah kau tahu dari cara dia menatapmu? Dia menatapku dengan kagum, denganmu dengan amarah. Itu emosi yang lebih kuat. Tesis bodoh dari mana itu? Jadi, Tuan Raven, bagaimana bisa dia bersama dengan Nona Agatha? Agatha bertemu dengannya di lapangan pacu kuda. Jatuh cinta pandangan pertama. Walaupun saat itu Draven menyandang status tunangan orang lain. Entah bagaimana ceritanya mereka kabur dan menikah. Wah, benar-benar wanita yang penuh tekad. Ah, benar. Aku baru ingat. Mantan dengan Draven saat itu datang juga menjadi penulis naskah. Tapi aku tega mengatakan ini pada Agatha. Wah, itu mengejutkan sekali. Tapi aku rasa Nona Agatha tidak terlalu memikirkannya. Biar aku saja yang memberitahunya nanti. Terima kasih. Di malam hari setelah makan malam mereka, Agatha, Griselda, dan Raphael seperti biasa berkumpul dan berbincang. Tapi kali ini topik mereka adalah tentang pentas teater yang akan dilakukan beberapa bulan mendatang. Gabriel tidak ada di sana karena ia harus mengecek keadaan panggung. Kita akan mengundang 100-150 orang tamu. Sebaik itu, totalitas sekali. Tentu saja, kalau Gabriel yang mengurus semua ini, pasti semuanya akan ribut. Ya, aku melihat potensi hebat pada Gabriel. Sayangnya ia tidak ingin berdiri di atas panggung. Ya, bagaimanapun juga ini teater ini untuk Loretta. Apa yang kau lakukan? Membuang minuman itu. Aku yang minum whisky ini. Mulai hari ini, kau tak akan meminumnya lagi. Baiklah, aku tak akan minum whisky itu lagi. Griselda, katakan padanya tidak perlu membuang whisky mahalku ke tempat sampah. Pintu terbuka dan di sana ada Gabriel yang baru masuk dan terdiam melihat keadaan. Lihat, hanya dirimu yang peduli. Aku yakin di seluruh rumah ini banyak minuman api. Maka besok aku, pelayanmu, dan pelayanku Desi akan memusnahkannya dari rumah ini. Oke, aku menyerah, Agatha. Dengar, Rafael, aku tahu hari-harimu akan seperti neraka. Tapi setidaknya lakukan ini untuk dirimu, untuk aku, untuk kita semua. Ya, aku tak mau kehilangan dirimu juga. Setidaknya lakukan ini untukku. Baiklah, Agatha, aku menyerah. Berani bertaruh padaku, apakah ia akan berhenti atau tidak? Jangan berhenti, 100. Ya, aku mau jawab itu tadi. Ya sudah, aku akan bertahan jangan berhenti. 200 perak untuk itu. Gabriel dan Agatha terlihat sedang duduk sambil membaca bersama. Maaf, tapi sebenarnya tak sopan bila aku menyampaikannya. Namun, Rafael sendiri tidak berani menyampaikannya kepadaku. Julian, mantan tunangan Draven, akan tinggal di rumah. Dia akan menjadi penulis naskah di teater ke depan. Dia akan tinggal di sini mulai besok sampai naskahnya selesai. Aku tahu Rafael sudah memberitahumu semuanya. Memang menara dia. Apa? Julia, wanita itu benar-benar akan datang. Aku yakin dia tidak mau bertemu. Justru sebaliknya, Julian sangat senang. Dia memberitahu semua orang bahwa dia senang pertunangannya dengan Raven diputuskan. Toh mereka juga dijodohkan, bukan karena cinta. Baguslah kalau begitu. Kali ini di sana ada Raphael, Griselda, dan Gabriel serta Ricky.
Agatha ada di kamarnya. Keadaan Rafael hampir kacau. Ia sudah tidak lagi minum whisky atau yang lainnya semenjak insiden pembuangan whisky paksa oleh Agatha. Terlihat seperti mayat hidup, dan 2 orang selain Rafael di sana juga mengerti keadaannya. Kedatangan Jillian diperkirakan setelah makan malam. Ricky membuka pintu dengan bunyi keras yang bisa terdengar sampai negeri tetangga. Nona Jillian telah tiba. Di belakang Ricky ada Agatha. Rafael melesat bangkit, mereka semua bersiap-siap untuk menyambut penulis naskah mereka itu. Dan sebenarnya perut Rafael yang melilit dari tadi bertambah parah, membayangkan pertemuan Agatha dengan Jillian. Ia tak mau membayangkan yang aneh-aneh. Mereka saling membungkuk satu sama lain. Jillian terlihat seperti bangsawan kelas atas, anggun dan terlihat jenius. Kedua wanita itu, Agatha dan Jillian saling membungkuk, tersenyum satu sama lain. Rafael berkeringat melihat mereka berdua. Dia hanya ingin cepat-cepat keluar dari situasi ini. Gabriel terfokus pada Jillian. Menatap mata wanita itu, perasaan aneh menyerang hatinya. Entah apa itu. Pertemuannya dengan Jillian membuat bulu kuduknya merinding. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk menenangkan dirinya. Desi keluar sebentar, lalu masuk kembali. Bisa aku bertemu dengan Agatha? Baiklah, akan ku sampaikan. Nona Jillian bertanya apakah Anda bersedia menemuinya. Sekarang, Ya, ia sudah menunggu di depan kamar. silakan dia masuk dan biarkan kami bicara berdua. Kau boleh istirahat dan tugas selesai. Baik. Jillian pun masuk setelah dipersilahkan. Kau terlihat cantik, Nona. Terima kasih. Silakan duduk. Saya akan bersilakan. Saya ingat saat pertama kali kita bertemu, sangat memalukan ketika mengingatnya. Saya ingin minta maaf, Nona. Saya tahu cara saya bersikap sangat mengerikan ketika saya merebut tunangan Anda. Kenyataan kau mencintainya adalah sesuatu yang bagus. Kau tak perlu merasa bersalah atau apapun. Kau juga pasti tahu, kami tidak banyak pilihan. Kami terpaksa melaksanakan pertunangan paksa ini. Tetap saja, kenyataan itu sangat memalukan. Duduklah, biar panggil saja aku Jillian. Tentang sikapmu, satu-satunya yang aku rasakan hanyalah rasa kagum. Sungguh, cintamu kepada Draven yang malang begitu kuat. Iya. Tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal. Kedatanganku ke sini hanya untuk bicara santai. Maafkan aku. Hanya tak bisa bernafas dengan tenang tanpa mengatakannya. Hanya kita berdua wanita tanpa pendamping di rumah ini. Ditambah 2 pria dalam kondisi yang sama membuatku tergelak. Kecuali Griselda yang tak ingin menikah. Gagasan itu benar. Kau tertarik pada salah satu saudara itu? Oh tidak. Bukankah dirimu? Kutebak, itu pada Rafael. Salah besar. Kalau begitu adiknya. Tapi kenapa? Kupikir kalian saling ada rasa. Ketika kedatanganku, ia terus memandangimu, berharap aku tak menyakiti Agatha kesayangannya. Kau salah. Malah kupikir dia memastikan diriku untuk tak melompat ke arahmu. Bisa saja pertumpahan darah terjadi. Oh, kalian berdua benar-benar naif. Sungguh, siapapun tahu tatapan pria itu berbeda kepadamu. Tapi baiklah, itu urusan kalian. Tapi jika kau ingin memikat Gabriel, kuharap kau berhati-hati. Kenapa? Kau tahu, teater itu diadakan untuk Loretta. Ya, aku dengar begitu. Reputasi wanita itu cukup buruk di luar sana. Walaupun kemampuan aktingnya bagus, aku tak ingin berburuk sangka. Tapi hati-hatilah. Baiklah. Siang itu Agatha dengan berani mendekati Gabriel. Hai.
itu bagaimana caranya? Aku baru ingat, setiap berapa minggu sekali kawan memang ada konser. Terlihat menyenangkan, aku tertarik. Tapi mungkin seseorang akan menantikan di sana. Kau tak perlu khawatir. Acara itu sendiri menunjukkan semua pengunjung memakai topeng. Jadi tak akan ada nih. Menyenangkan sekali. Kalau begitu akan kembali malam. Rafael sedang duduk. Hari-harinya tanpa alkohol membuatnya sangat sakit kepala. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa. Gabriel tiba-tiba masuk. Git, aku ingin nawarin minum, tapi air putih saja memesankan. Santai saja. Aku sudah membuat janji malam ini Oh, silakan. dengan Agatha. Ah, aku yakin dia yang mengajakmu. Kau tak perlu repot-repot menerimanya. Awalnya aku memang tidak ingin pergi, tapi entah kenapa aku setuju. Tapi kau sudah setuju. Itulah sebabnya aku tidak ingin pergi malam ini. Aku sudah mempunyai janji dengan Julia. Kami ingin membicarakan naskah. Apa-apaan kau? Tingkahmu seperti bajingan. Ya, aku tahu. Maafkan aku. Tapi kau tak ingin membuat Nona Agatha malu, kan? Kami berdua sudah berjanji akan pergi menyamar dan pergi ke konser malam hari ini. Bahkan kau sudah punya tujuan. Bagaimana Agatha nanti? Aku sudah tahu kau menyukai sejak lama. Bahkan saat Nona Agatha melihatku dengan tatapan rasa suka, auramu seperti ingin membunuhku setiap saat. Itu hanya bentuk perlindunganku saja. Itu berbeda. Intinya, kau harus pergi menggantikanku. Beruntunglah, posisi dan wajah kita sedikit mirip. Dan kita juga akan memakai topeng. Kupikir Agatha tak akan menyadarinya. Aku menyamar dari kau. Bila kau tak ingin membuat Agatha sakit hati, karena kami tak jadi pergi, lebih baik kau menggantikanku. Dan juga, perhatikan ada bicaramu itu. Kau akan membuat Agatha sadar. Aku belum setuju. Ya. Itu terserahmu. Sial. Aku tak sadar kalau punya adik brengsek. Sore itu tentu saja Agatha merasa senang. Malam nanti ia akan pergi bersama Gabriel. Membayangkan mereka akan bersenang-senang nanti. Saat ia berjalan, ternyata di depannya ada Jillian dan Gabriel yang berjalan bersama. Awalnya ia tak peduli, tapi ia penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Ekspresi Gabriel sangat berbeda dibanding saat bersamanya. Seperti biasa, kau telah mempesona hari ini. Ah, kamu mau merayu atau apa? Bisa kali. Ya, aku merayu hari ini. Detik itu juga, Agatha tahu bahwa pria itu tertarik pada Jillian. Dia akan mundur, tetapi biarkanlah malam ini menjadi malam terakhir Agatha untuk bersama Gabriel. Tempat yang berbeda, ada Josie, adik dari Agatha, serta Anna, kakak Agatha dan suaminya Evan. Besok mereka akan pergi ke kediaman Rafael menyusul Agatha. Dan saat ini mereka sedang berkemas. Tetapi kegiatan mereka diganggu oleh tetangga mereka. Ya, silakan masuk. Wah, kulihat kalian kan pergi nih. Ya, benar. Saudaraku tertarik nih melihat kalian. Apakah kalian boleh menceritakan tentang diri kalian? Kau tak lihat kami sedang sibuk. Ya bercerita sambil kerja kan bisa. Kami nggak perlu ganggu kok. Iya tuh. Karena beristirahatlah, aku akan melanjutkan semua itu. Tidak apa, sudah selesai. Jadi apa yang kalian inginkan? Jangan kenapa? Kami hanya tertarik pada Yosi. Kulihat kuda di luar di rumah itu sangat banyak sekali. Apakah itu milik kalian semua? Itu milik Josie. Ayah kami memberikannya. Wow, keren. Josie sangat kaya raya nih. Iya. Ayah kita keluar dulu. Iya lah ya. Pasti sangat kaya. Wajahnya saja bisa dijadikan apa? Kelebihan Josie bukan hanya dari wajahnya. Sebaiknya kalian pulang, sudah terlalu sore. Aku akan mengantarkan mereka ke depan pintu. Iya lah ya, keluar. Dia sangat kaya, bodoh. Putri keluarga itu.
Lebih tepatnya tadi tuh, oke? Wah, padahal dia itu membagi-bagikan sebuah beras kepada seluruh rakyat di desa itu. Tahu nggak berapa beras itu? Sebanyak 20 kg loh. Dengan atraksi itu sih bisa membuat kepalamu jadi besar ya. Ya. Malam itu, Agatha dan Gabriel pergi menonton konser. Dengan perasaan Agatha yang sudah tak ada lagi rasa tertarik. Tapi sejujurnya pembicaraan mereka sangat asik. Ya, setidaknya Agatha bersenang-senang. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark of I stop and I won't fly. And I sing along, then I sing along. I gotta let it when I get you and I look around me, say sweet alive. I'm stuck in the dark, watching my flashlight. You getting me through the night. Somehow when you're shining in my eye, can't lie, it's a sweet light. I'm stuck in the dark, watching my flashlight. You getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh, light. You're my flashlight. Light. You're my flashlight. Light. Oh, you're my flashlight. Oh, I got all when I got you and I look around me, say sweet alive. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Somehow when you're shining in my eye, can't lie, it's a sweet light. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Kamu mau bertemu Arabel? Boleh ya? Ayo. Setelah pertunjukan itu selesai, Agatha mengajak Gabriel menemui Arabel, sang penyanyi yang katanya teman Gabriel. Berbincang sebentar, hingga Agatha izin ke toilet sebentar. Hai. Oh, hai. Kau Agatha? Arabel. Senang bertemu dengan Nona. Senang bertemu denganmu juga. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu, Arabel. Bagaimana kabarmu? Kurasa hari-hariku cukup baik. Maaf, aku izin ke kamar kecil sebentar ya. Silakan Nona. Terima kasih. Hei, ayo buka topengmu. Hah? Apa? Ayolah, buka saja cepat. Suara Arabel yang tiba-tiba naik mengundang perhatian yang lain, apalagi para penjaga di sana. Tak ingin dianggap sebagai penjahat, ia pun membuka topengnya. Aku sudah tahu kau bukan Gabriel. Gimana bisa kau tahu? Aku sudah berteman lama dengan Gabriel. Jadi dari intonasi suaranya pun aku tahu. Dan dari tatapanmu aku juga tahu kau bukan Gabriel. Biar aku tebak. Kau menyamar menjadi Rafael kan? Karena dari tadi gadis itu selalu memanggilmu. Kau jatuh cinta pada gadis itu kan? Wah, mengerikan sekali kau. Bagaimana bisa Gabriel berteman dengan kau? Aku seperti bicara dengan dukun. Hei, aku ini pintar. Jadi cocok-cocok saja jika berteman dengan Gabriel sang jenius.
Dan aku ini juga ahli dalam percintaan. Nah, Rafael, kukatakan ini karena kau kakak temanku. Bersikap dan katakan, jangan menunda-nunda. Sampai ia menjadi milik yang lain atau lelah akan cinta. Kita saja nanti. Terlihat Gabriel dan Jillian yang sedang duduk bersama. Mereka telah selesai membicarakan naskah. Lumayan lama dan saat ini sudah pukul 10 malam. Memutuskan untuk melanjutkan besok dan bersantai. Oh ya, jadi kamu minum teh atau kopi? Teh aja, terima kasih. Kalau gitu, tolong buatkan 2 gelas teh. Baik Tuan. Kupikir kau mau minum kopi. Aku belum benar-benarnya. Ngomong-ngomong, kamu punya sendiri kita sesungguhnya. Ngomong-ngomong, kau tahu apa hubungan denganku? Kau tahu status haramku bukan? Aku sama sekali tidak memikirkannya. Bahkan Rafael saja tidak peduli. Omong-omong, di mana Rafael dan yang lain? Rafael bersenang-senang dengan Agatha malam ini. Sedangkan Griselda, kupikir dia sendiri. Oh begitu. Sepertinya kau tidak terlalu berlebih. Kalau begitu, menikahlah denganku. Hah? Maksudnya? Mungkin terlalu cepat bila kita menikah. Bagaimana kalau menjadi sang kekasih? Kau terlalu berterus terang. Tapi oke, ayo. Tapi semudah itu? Kau pikir aku wanita sulit? Kalau aku suka dan kau juga suka, ya sudah, ayo jalani saja. Kepalaku pusing dan perutku sakit sekali. Sepertinya ada sesuatu di tehnya. Sesuatu? Sepertinya tidak ada yang salah di tehnya. Aduh. Jangan-jangan di teh milikmu ada racunnya. Ricky, cepat kemari. Baik Tuan. Bawa aja ke kamarnya, ada panggilkan dokter cepatnya. Siapa cara panggil dokter? Kau masukkan apa ke teh itu? Tidak ada Tuan, aku bersumpah. Aku menyiapkan tehnya di sini sebelum aku antar ke sana. Di sana juga ada Nona Agatha. Agatha? Iya, Ricky juga melihat saya dan Nona Agatha. Sudah kuduga, ini pasti kapal wanita itu. Ia melihat kebicaraan Julia sore tadi. Tak kusangka yang pada hal ini. Ya ampun, Nona Agatha kejam sekali. Dan sekarang di mana dia? Sepertinya di kamarnya Tuan. Bagaimanapun keadaan Nona Jill lebih penting. Baiklah. Kedatangan Josie dan Anna serta Evan tidak disambut dengan meriah atau sapaan hangat seperti biasanya. Pagi itu mereka melihat Rafael, Gabriel, Griselda, tetapi mereka tak melihat adanya keberadaan Agatha. Ini mungkin menjatuhkan semua, dan aku juga sebenarnya tidak ingin berspekulasi begini. Tapi kurasakan semua harus tahu. Anda bicaramu membuat perasaanku tidak enak. Ini memang betul tidak enak, dan ini tentang Julia. Memangnya ada apa? Kemarin malam, Julia teracunnya. Namun sepertinya pagi ini dia sudah membaik. Bagaimana bisa? Kurasa ini semua perbuatan Agatha. Dia... Apa-apaan kau? Atas dasar apa kau menyebut Agatha? Ya, nggak mungkin kakakku berbuat seperti itu. Tapi saat itu, pelayan dapur dan Ricky melihat Agatha di dekat gelas tehnya. Saksi matanya 2 orang, sedangkan Agatha sendiri. Bagaimana mungkin dia jadi dicurigai? Mereka semua terdiam, tak dapat membantah. Perasaan bercampur aduk pun muncul. Bingung, marah, kecewa, tidak percaya. Hanya ada satu hal yang terlintas di pikiran mereka. Apa benar Agatha? Siang itu, Agatha baru keluar dari kamarnya. Ia mencari keberadaan Josie dan Anna. Mereka ada di sana beserta dengan yang lainnya. Anehnya, tatapan mereka berbeda. Rafael yang terlihat marah, Anna, Evan, dan Griselda yang terlihat bingung, tatapan mungkin kecewa dan tak percaya dari Gabriel. Josie melihatnya dan tersenyum, menghampirinya dan mengajaknya menjauh dari sana. Ada apa Josie? Apakah ada masalah dengan teaternya? Tidak. Coba untuk meracuni Nona Jillian.
Astaga, bijak sekali. Mereka terlibat masalah. Aku rasa dia iri dengan kedekatan Tuan Gabriel dengan Nona Jillian. Oh iya, benar juga. Oh, ada orangnya ya? Biarkan saja, sebentar lagi dia juga akan pergi dari sini. Ya Tuhan, pembantu-pembantu ini tidak tahu diri sekali. Dengar Josie, aku dengar dengan jelas pembicaraan mereka. Aku meracuni Jillian. Tak perlu ragu, aku ingin tahu kebenarannya. Well, Gabriel bilang begitu. Kata pelayan dapur dan Ricky, dia melihatmu di dekat gelas teh yang akan diberikan kepada Jillian dan Gabriel. Tapi kan semalam aku bersama Gabriel. Oh, begitu. Tapi kata Gabriel, dia menghabiskan waktu bersama Jillian. Di sisi lain, Rafael mendekati Gabriel. Hei, kapan Jillian diracuni? Jillian teracuni sekitar jam 11 malam. Aku beritahu ya, aku dan Aga itu baru pulang sekitar jam 1 pagi. Lantas, Mereka berbohong. bagaimana mungkin? Ricky kan pelayan pribadimu. Bagaimana bisa dia berbohong seperti itu? Asal kau tahu saja ya, itu tidak dimasuk logika. Aku dan Agatha tidak ada di waktu itu. Siap. Panggil semua pelayan dapur sini. 2 hari yang lalu, kalian pasti bingung siapa dia. Dia adalah Loretta. Kedatangan Loretta benar-benar tak disambut oleh tuan rumah, malah oleh para pelayannya. Di mana kedua kakak beradik itu? Sedang bersama Nona Agatha dan Nona Jillian. Mereka menyuruh kami untuk menyambut Anda, Non. Aku tahu Jillian. Si pembuat naskah kan, dan Agatha? Nona Agatha telah tinggal di sini sejak kecil, tapi dia keluar dari rumah ini 2 tahun yang lalu dan kembali lagi seminggu yang lalu. Aku tak peduli. Ricky sedang berjalan dan terlihat seperti mengoceh sendiri. Kalau sekali Nona, selamat siang. Siang, kau pelayan Rafael bukan? Iya, kenapa? Wah, santai saja. Kau tampaknya tidak suka dengan bosmu itu. Jujur saja padaku. Aku pandai menyimpan rahasia kok. Alah, bukan tak juga, hanya lo saja. Kupikir awalnya aku menjadi sekretaris atau asisten semacam itu. Tapi aku hanyalah seorang pelayan pribadi. Pokoknya aku tidak rumit. Hanya menemukan whisky untuk dia. Oh, Nona Agatha. wow, pasti berat bagimu. Ya, dan sekarang wanita itu mencoba mendekati adiknya Rafael dan mengajaknya keluar. Dan mirisnya Gabriel sama sekali tak peduli dengan Nona Agatha. Dan dia menyuruh Rafael pergi untuk menggantikannya dan malah bersama Nona Jillian. Konyol sekali bukan? Ya. Tepat saat itu terlihat pelayan dapur yang misuh-misuh sambil berjalan. Minta pengantar makanan kecil ke ruangnya 3 kali sehari. Emang aku wadul pribadinya? Desi saja yang perlakukan dengan baik. Dia juga tak suka dengan Nona Agatha. Jadi ternyata kalian berdua tidak suka dengan Nona Agatha, benar? Sedikit, jadi kenapa? Mau mencoba menjerumuskan Nona Agatha dalam masalah? Aneh serius, apa yang anda lakukan? Meracuni salah satu orang mungkin. Tenang saja, ini tidak bahaya. Hanya membuat semua orang berpikir bahwa Agatha lah yang membuat semua masalah ini. Kalian mau tahu? Sini. Dan sekarang kita tahu siapa dalang dari kejadian ini. Loretta, pelayan dapur dan juga Ricky sudah dipaksa untuk mengungkapkan semuanya. Hari itu juga mereka diusir paksa dari rumah Rafael. Josie menghampiri kakaknya. Kak, Ana, kebetulan kau di sini. Ayo bantu aku berkemas. Wah, mau mana? Keluar dari rumah ini tentu saja. Toh kan aku tersangkanya. Untuk apa aku tetap di sini? Kau tak tahu? Orang lain sedang mencoba mengadu domba keluarga kita. Dan sekarang mereka sudah diusir. Kemana saja kau selama ini sampai tak tahu hal ini? Berdiam di kasur keseharian. Oke, yang jelas sekarang kau tak bersalah dan cepat temui Rafael. Sekarang juga. Cepet. Sekarang kau harus bertemu Rafael. Sebenarnya aku mau mengadukan satu hal padamu tentang tetanggamu. Benar, tapi tak ada waktu untuk itu. Ayo. Josie pun pergi sambil memberi tanda ke arah belakang mereka. Agatha masih melihat ke depan dan mencari Rafael. Kami di sini. Agatha berbalik menuju suara itu. Di sana ada Rafael dan yang lainnya. Mereka semua tersenyum pada Agatha.
Kau akan menyusul kami. Apanya? Dia tak akan mengerti Julian. Oh, ayo kita pergi dari sini dan beritahu kepada Agatha dan Rafael. Tunggu, ini ada apa? Lamaran. Hah? Jangan beritahu. Dan tersisalah Rafael dan Agatha di sana. Rafael langsung berlutut detik itu juga. Agatha panik dan mencoba nyuruhnya berdiri, tetapi Rafael kekeh tetap di posisi. Agatha, aku tahu orang-orang yang lambat, tapi aku mencintaimu. Bersedia kamu mencintai menikah? Light, you're my flashlight, light, light. You're my flashlight, light, light. Oh, you're my flashlight. Oh, I got all anywhere, I got you down. I look around, but you're so sweet alive. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. Somehow when you're shining in my Mereka pun tertawa dan keberadaan keluarga serta teman mereka pun ikut merayakan kebahagiaan ini. Ini adalah akhir dari cerita ini, tapi kisah mereka masih berlanjut. Dan hanya mereka serta Tuhan juga yang tahu. You're my flashlight. You're my flashlight. Flashlight, light, light. You're my flashlight, light, light. Yeah, yeah. You're my flashlight.